Pada kisah yang lalu diceritakan, serangan dari pemberontak yang dipimpin oleh kaki tangan Ki Sentana berhasil menguasai kota raja dan bahkan berhasil mendesak Prabu Aji Konda. Raden Setakling dan Dampu Awuk yang datang menolong pun tak dapat berbuat banyak menghadapi pukulan tokoh golongan hitam dan ribuan prajurit yang terlatih. Sedangkan Saka Palwaguna yang bertugas menunggu Anting Wulan yang nampak masih lemah menjadi cemas melihat racun yang semula diduga sudah hilang ternyata kembali menyerang Wulan. Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera menghisap racun yang bersarang di tubuh Wulan dari luka di pundaknya. Wulan yang semula kaget dan marah melihat perbuatan kakangnya, akhirnya menyesal dan meminta maaf. Dan setelah merasa kesegarannya pulih, gadis itu mengajak Saka Palwaguna untuk menyusul kedua kakangnya di Karang Sedana. Sementara itu Prabu Aji Konda yang sedang terkepung bersama dengan Raden Setakling dan Dampu Awuk menjadi semakin berbahaya keadaan mereka. Hingga pada suatu ketika, Sang Prabu Aji Konda yang tak dapat lagi mempertahankan keseimbangan tubuhnya tak dapat menghindari serangan dari Ki Suwanda. Cepat! Cepat tinggalkan tempat ini anak muda. Selamatkan dirimu. Biarkan aku mati di halaman istanaku ini. Keadaan 3 orang yang terkepung pasukan pemberontak sudah sangat memprihatinkan. Derasnya serangan dari segala penjuru hampir tak dapat ditahan lagi. Goresan-goresan pedang yang memercikan darah di tubuh Aji Konda mewarnai beberapa bagian tubuhnya. Sampai ketika keadaan mereka tak tertahankan lagi. Curang! Kalian curang! Mengeroyok beberapa orang ini dengan puluhan prajurit dan tokoh-tokoh yang sudah mempunyai nama di dunia hitam. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau memakai topeng? Apakah memang kau seorang pengecut hina? Ki Sentana, aku bukan seorang pengecut hina. Dan aku pun bukan seorang pengkhianat hina. Aku hanya ingin mencoba meluruskan yang tidak benar, menolong yang sangat membutuhkan pertolongan. Ki Suwanda, iya, lepaskan topeng orang gila itu. Aku ingin tahu siapa dia. Silahkan, silahkan. Tuanku, kita akan segera pergi dari sini. Pegang tangan apa? Serang mereka semua! Terima kasih anak muda atas semua bantuanmu pada Baginda. Selamatkanlah dirimu. Aku segera pergi. Kejar orang itu! Jangan biarkan dia membawa kabur Sang Prabu! Kedatangan laki-laki bertopeng hitam benar-benar telah merubah suasana di halaman istana Karang Sedana. Kepungan yang semula ketat ini mulai berantakan. Gerakan dari laki-laki bertopeng itu amatlah hebatnya. Dengan beberapa kali melenting sambil membawa tubuh Sang Prabu, laki-laki misterius itu telah keluar jauh dari kepungan. Dan Setakling serta Dampu Awuk memanfaatkan situasi itu. Awas! Kejar terus! Jangan biarkan Aji Konda lolos! Ayo! Kalian semua kejar juga kedua anak muda itu! Angkat mereka semua! Aku menghendaki mereka hidup atau mati! Ampun, Ki. Mereka semua berhasil melarikan diri. Para prajurit dan tokoh-tokoh pilihan yang mengejar juga tak berhasil menemukan mereka. Aja. Babi bodoh kalian semua. Perintahkan lakukan pengejaran. Cari dan temukan Aji Konda dan keluarganya sekalian. Sebar orang kalian sekarang juga.
Mereka akan menerima hadiah mereka setelah aku menerima kabar tentang Aji Konda. Baik, baik. Akan saya sebarkan prajurit untuk melakukan penyelidikan. Dan kedua anak muda itu lari ke arah sana, ke tengah kota raja. Cari dan bunuh kedua anak itu. Baik, tuanku. Hidarpo, kau bersama orang-orangmu, Jagalpati, Jagalanang, dan Jagal Belo, dan beberapa kawan lainnya pergi mencari Aji Konda. Dan aku akan meminta beberapa orang perwiraku untuk mencari dan menangkap kedua anak muda itu di dalam dan di sekitar kota raja ini. Berangkatlah segera. Ki Demang, aku tidak akan bisa tenang duduk di tahta Karangsedana selama aku belum dapat menangkap atau membunuh Aji Konda. Tuan bisa melakukannya sambil membina dan mencari tambahan pengikut baru. Lakukan segera, karena Rang Hyang Prabu Sora mungkin sebentar lagi akan menagih imbalan dari bantuannya yang sekarang ini. Katakanlah pada Rang Hyang Prabu Sora, aku ingat akan semua janjiku. Segera setelah beliau memerlukan bantuan sejumlah besar tentara, aku akan menyiapkan dan mengirimkannya. Tetapi kuharapkan pasukan Indra Prahasta jangan dulu kau tarik. Aku masih memerlukannya sementara ini untuk membina keamanan. Ya, baik, baik Prabu Sentana. Ki Suanda, sebentar lagi aku akan menobatkan diriku sebagai kepala pemerintahan Karangsedana yang bergelar Prabu Jaya Sentana. Tolong sampaikan ini padanya kelak. Tunggu dulu, Adi Bulan. Berhenti dulu. Agaknya pertempuran sudah selesai. Jangan sembrono. Kita harus mencari tahu dulu situasi di dalam. Tetapi Kakang, bagaimana dengan nasib Kakang Sita dan Kakang Awu? Iya, kita akan mencari tahu. Tetapi tetap harus berhati-hati. Jika sampai terjadi sesuatu dengan kedua kakangku, aku akan membuat perhitungan khusus dengan mereka, Kakang Saka. Akan kubakar mereka yang mencelakakan dan membuat susah kakangku. Sudahlah, Adi Bulan. Bukan mengumbar amarah yang harus kita lakukan saat ini, tetapi berpikir tenang. Berpikir tenang di sini tanpa berbuat sesuatu. Tentu saja kita akan berbuat sesuatu. Kita akan bertindak, tapi tidak dengan sembrono. Dengarlah, Adi Bulan. Kau rapikanlah rambutmu dan pakai ikat kepalamu. Aku khawatir mereka akan langsung mengenalmu. Tapi mereka juga akan dapat mengenal Kakang? Iya, mereka dapat mengenalku. Tapi mereka pasti akan lebih mengenalmu karena kau wanita. Nah, ikat baik-baik rambutmu. Aku ingin kau kelihatan seperti laki-laki agar tidak terlalu menarik perhatian. Demi untuk kedua kakangku, kulakukan ini. Jika tidak, aku lebih senang mencukil mata laki-laki kurang ajar daripada menghindar seperti orang ketakutan. Kita bukanlah takut, Wulan. Tapi seperti katamu tadi, untuk kepentingan Kakang Seta dan Adi Awu. Alismu sedikit pertebal, dan kulit wajahmu jangan seputih dan sehalus itu. Iya, sebentar Kakang. Setelah menyiapkan penyamarannya, Anting Wulan dan Saka Palwaguna yang justru mengurai rambutnya yang semula digelung benar-benar tak dapat dikenali lagi. Dengan jalan yang dibuat-buat, keduanya justru tak beda lagi dengan orang desa yang ketakutan pada para prajurit. Wulan, kendalikan dirimu. Jangan berbuat hal-hal yang dapat merusak rencana kita untuk mencari tahu keadaan di dalam kota raja. Iya, aku mengerti Kakang. Dengan tertatih ketakutan, mereka tiba di pintu gerbang bersama dengan beberapa orang penduduk yang juga ingin masuk. Akan tetapi, penjagaan di gerbang hanyalah ditujukan pada mereka yang ingin keluar dari kota raja. Dengan demikian, kedua remaja itu berhasil memasuki gerbang kota raja Karangsedana. Dan beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba tak jauh dari halaman istana. Tidak ada sesuatu yang dapat kita jadikan petunjuk di mana adanya Kakang Seta dan Kakang Awu. Apa yang akan kita lakukan kemudian? Kita harus dapat mencari tahu di sini. Oh ya, mari ikut aku. Kemana Kakang? Wulan, kau ingat gadis yang kita tolong itu? Ayo. Baiklah, kita ke rumah gadismu. Hei, kau masih bisa bercanda dalam situasi seperti ini?
Kakang juga masih dapat teringat pada Intan Pandini pada saat seperti ini. Sudahlah Adiwulan. Ayo, kita cepat ke sana. Awas, hati-hati. Prajurit yang di sebelah kananmu memperhatikanmu. Ayo. Baik, Kakang. Sampurasun. Sampurasun. Rampes! Siapakah Tuan? Hendak mencari siapa? Intan. Apakah kau sudah tidak mengenali aku lagi? Kakang Saka? Oh, Kakang? Ini tentu Antung Wulan. Mari silakan masuk. Iya, Intan. Ya. Di mana pamanmu? Oh, ada. Paman dan bibi ada di belakang, sedang berbincang-bincang dengan para tetangga. Di belakang? Ya, di jalan kecil, di pintu belakang. Siapa yang mencariku itu, Intan? Paman, Kakang Saka yang dahulu mengantarkan aku. Ini, ia bersama kawannya. Panuluh. Kawan saya namanya Sada Panuluh. Kakang Saka. Iya. Sada Panuluh adalah tetanggaku di Banyuanyar. Apa maksud kalian berkunjung dalam suasana seperti ini? Justru itu saya menjadi bingung melihat situasi yang tiba-tiba saja menjadi seperti ini. Seakan-akan baru saja terjadi perang besar. Anak muda, aku Ki Cangkara tak ingin karena kedatangan kau kemari jadi berurusan dengan para prajurit pemberontak. Prajurit pemberontak? Ya, siang tadi Karang Sedana sudah jatuh ke tangan para pemberontak. Kasihan sekali Sang Prabu. Jika ia tidak mati dalam pertempuran, tentu ia akan digantung bersama para pengikutnya serta keluarganya. Tidak. Sang Prabu beserta keluarganya berhasil melarikan diri. Melarikan diri? Ya. Dan kini para prajurit dan pengikut pemberontak sedang berusaha mengejarnya. Keadaan di kota raja saat ini sangat rawan, anak muda. Tidak sembarang orang diperbolehkan meninggalkan kota raja dengan mudah. Jika demikian, tinggallah di sini Kakang Saka. Kakang Panuluh. Dasar anak bodoh. Para prajurit pemberontak itu sebentar lagi akan mengadakan pemeriksaan di setiap rumah. Pemeriksaan? Ya, mereka akan mencari 2 anak muda pengikut Sang Prabu Ajikonda yang berhasil melarikan diri. 2 orang pengikut Ajikonda? Ya, 2 orang anak muda yang berkepandaian tinggi. Menurut prajurit pemberontak tadi di belakang. Pak, mereka datang, Pak. Mereka datang. Siapa mereka, Pak? Mereka Kakang Saka, Bi, yang menolongku. Pak, mereka sedang menuju kemari, Pak. Rumah Ki Sentul di ujung jalan ini sudah dimasuki prajurit-prajurit pemberontak itu, Pak. Celaka anak muda, celaka. Kau harus segera meninggalkan rumahku sebelum aku digantung karena kehadiranmu. Kenapa begitu, Paman? Bukankah kedua kakang yang menolongku ini tidak bersalah? Sudahlah Intan. Biarlah kami segera pergi dari sini. Tunggu anak muda, tunggu dulu. Pak, bagaimana jika para prajurit itu melihat mereka keluar dari rumah kita, Pak? Justru keadaan kita akan menjadi semakin berat. Kita tak dapat menjelaskan kejadian yang sesungguhnya tentang kedua anak muda ini. Baiklah anak muda, aku terpaksa menerima kalian di sini. Dan di hadapan para prajurit pemberontak nanti, kau akan kuakui sebagai kemenakanku. Buka! Buka pintu! Itu dia, mereka sudah datang, Bu. Cepat kau bukakan pintu. Cepat! Buka! Pak, aku takut, Pak. Buka pintu! Ayolah, kita sama-sama menemuinya, Pak.
Ya, sebentar Tuan. Kami datang. Kenapa lama sekali kau bukakan pintu untuk kami? Maaf Tuan, kami sedang berbincang di dalam dengan kemenakan kami. Di dalam sana cukup jauh dari sini Tuan. Iya. Rumahmu cukup bagus Kisanak. Kau seorang saudagar. Oh, tidak Tuan. Saya hanya seorang pedagang. Ya, pedagang kecil. Nama saya Ki Cangkara. Dan semua penduduk di sini tahu saya orang baik-baik Tuan. Cepat geledah dan periksa seluruh isi rumah ini. Ayo. Ayo. Ki Jaya, yang merupakan pimpinan prajurit pemberontak, yang sesungguhnya adalah seorang perwira dari kerajaan Indra Prahasta, segera memerintahkan 6 orang anak buahnya untuk memeriksa semua bagian dari rumah Ki Cangkara. Siapakah mereka ini Ki Cangkara? Mereka adalah kemenakan saya Tuan. Ketiga-tiganya? Iya, ketiga-tiganya Tuan. Lalu di mana anakmu? Saya tidak mempunyai anak Tuan. Hingga saya memelihara mereka seperti anak saya sendiri. Aku sedang mencari 2 orang pelarian. 2 orang anak muda yang sakti dan tampan. Iya, memang tidak bodoh seperti kedua orang kemenakanmu. Iya. Jangan, Tuan. Jangan. Kenapa Tuan memukul kemenakan saya, Tuan? Aku mencurigai mereka. Tapi ya, aku telah salah duga. Agaknya mereka benar-benar orang bodoh. Iya Tuan. Mereka adalah orang bodoh. Saka, Panuluh, minta maaflah pada Tuan prajurit ini. Maafkan saya, Tuan prajurit. Panuluh, kau telah menimbulkan kecurigaan dari Tuan prajurit ini. Iya. Tidak, aku tidak akan meminta maaf. Semua yang berada di ruangan dalam rumah Ki Cangkara terkejut bukan buatan mendengar pernyataan dan sikap dari Panuluh yang sesungguhnya adalah Anting Wulan, tidak terkecuali Saka Palwaguna kakangnya. Paman Cangkara dan istrinya menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Sedangkan Ki Jaya, pimpinan prajurit yang berkumis lebat itu, menggeram marah. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Anting Wulan dan Saka Palwaguna di rumah Ki Cangkara? Dan bagaimana pula nasib dari Setakling dan Dampu Awu?